Jadi tadi ada salah satu kawan kita ini yang bertanya, beliau sudah mengakhiri proses pengisian DRH dan sudah muncul tampilan daftar riwayat hidup ucapan terima kasih sudah mengisi DRH. Namun ternyata ini beliau lupa untuk mengisi data manual, yang mana di sini di bagian tanda bintang itu harus kita tuliskan data manual kita sesuai dengan data yang ada di atasnya ya. Dan juga ada yang di sini lupa untuk tanda tangan ataupun juga materai yang mestinya harus disematkan. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi sekaligus memberikan solusi alternatif bagi teman-teman yang sudah terlanjur akhiri proses pengisian DRH. Ternyata di sini kita lupa mengisi data manual kita, dan cara ini nanti bisa juga teman-teman terapkan untuk mengganti berkas yang sudah diupload ya. Ketika itu kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH. Kira-kira apakah masih bisa untuk memperbaiki data setelah mengirim DRH? Tentunya ini nanti masih bisa. Namun di sini kita harus ingat ya bahwa waktunya sangat terbatas. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita itu sudah menyelesaikan untuk pengisian DRH mulai dari riwayat data perorangan, kemudian riwayat keluarga, riwayat pekerjaan, organisasi dan lain sebagainya, serta sudah mengupload semua dokumen unggahannya ya. Maka langkah berikutnya di sini kita mengakhiri proses pengisian DRH. Pada saat kita mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini ada peringatan, yaitu di sini setelah kita pengisian DRH ini sudah dikirim dan diproses, maka kita nggak bisa lagi mengubah data terkait daftar riwayat hidup ya, seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait DRH ini sudah benar ya. Kalau misalkan kita sudah yakin kan, di sini kita bisa klik iya. Maka langkah berikutnya di sini nanti untuk pengiriman dari DRH kita ini akan segera diproses ya, adanya tampilan yang seperti ini. Dan selanjutnya kalau misalkan dari pengisian DRH dan juga pemberkasan yang sudah kita kirim ini nanti berhasil, maka nanti ciri-cirinya itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah ada tampilan yaitu ucapan selamat. Maka di sini selamat Anda lulus seleksi P3K Kru 2022. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian di sini ada tombol, nggak ada link lagi ya untuk mengisi DRH dan membenahi lagi, namun di sini menjadi daftar riwayat hidup, yaitu tombol ini ketika kita klik maka kita nanti akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya, yaitu tampilan yang seperti ini ya. Nah, di sini nanti sebagai solusinya teman-teman bisa memanfaatkan fitur tombol unggah ulang ini ya. Nah, setelah kita ini mengirim DRH atau mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini indikasi bahwa kita sudah berhasil untuk pengiriman DRH kita, akan ada tulisan seperti ini, Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CASN melalui situs resmi BKN dan instansi pilihan Anda. Kalau misalkan kita klik di sini resume, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume awal kita ya. Nah, di sini teman, kalau misalkan teman-teman di sini misalkan saja kita lupa ya, ini dari berkas-berkas ini kan ada tombol ini ya. Kalau misalkan kita sudah mengirim DRH, sudah akhiri proses pengisian DRH, maka di sini hanya akan ada dua tombol, itu tombol lihat dan juga tombol unggah ulang. Nah, kalau misalkan tombol lihat ini adalah kita melihat kembali untuk berkas-berkas yang sudah kita upload. Apakah di sini surat pernyataan 5 poin ini sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian juga SKCK apakah sudah benar SKCK, atau mungkin juga DRH ini sudah benar atau belum. Kalau misalkan di sini misalkan saja ya, ini seperti kasus kawan kita tadi, yaitu kita sudah mengirimkan scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh, kemudian pengisian ini pada web SSCASN kan, kita gabung menjadi satu file, kemudian sudah dibubuhi dengan materai serta ditandatangani oleh calon ASN, ukurannya adalah 1000 KB. Namun kalau misalkan kita itu ternyata lupa mengisikan data manual, atau mungkin ada yang kelupaan ya, pokoknya belum sesuai dengan buku petunjuk, maka teman-teman silahkan klik di sini ya. Teman-teman silahkan klik tombol unggah ulang ini, maka teman-teman nanti akan diarahkan menuju ke galeri laptop kita. Jadi di sini intinya kita masih bisa untuk melakukan perbaikan berkas ya.
Nah, kita masih bisa melakukan perbaikan berkas dengan cara di sini kita memanfaatkan fitur tombol unggah ulang ini. Nah, setelah kita klik tombol unggah ulang, maka kita akan diarahkan menuju ke galeri. Kalau misalkan kita ini sudah pilih untuk file yang sudah benar, yang sudah kita ganti itu, DRH yang sudah lengkap diisi dengan data manualnya, maka di sini kita klik unggah ulang, nanti kita akan progres lagi ya, progres untuk mengunggah file yang sudah kita ganti. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman sudah melakukan cara ini, silahkan kalian cek kembali ya. Nah, di sini dilihat, klik lihat, dilihat kembali apakah isian file yang diupload barusan ini sudah sesuai dengan harapan kita, sudah sesuai dengan file baru yang kita gantikan ya. Dan cara ini juga bisa teman-teman terapkan untuk mengganti berkas-berkas lainnya. Misalkan setelah diteliti ternyata di sini untuk surat keterangan sehatnya keliru dengan surat nafsa, atau mungkin keliru dengan SKCK, atau mungkin keliru dengan data yang lainnya, maka silakan dimanfaatkan fitur tombol unggah ulang ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya, untuk tombol fitur unggah ulang ini nanti bisa aktif sampai kapan? Nah, tentu saja di sini kalau misalkan kita mengacu pada jadwal pemberkasan, ini kan di sini kita pengumuman kelulusan pasca sanggah ini kan kemarin tanggal 14 sampai dengan 16 kan. Dan untuk pengisian DRH ini kemarin sudah dimulai dari tanggal 15 April sampai dengan nanti tanggal 4 Mei. Nah, kalau misalkan nanti untuk jadwal pengisian DRH ini tidak diperpanjang dan nanti tetap di tanggal ini, tanggal 4 Mei ditutup, maka nanti untuk tombol unggah ulang ini nanti akan tetap berfungsi sampai dengan tanggal 4 Mei ini, teman-teman. Kalau misalkan nanti diperpanjang, maka nanti tombol ini bisa dimanfaatkan terus sampai nanti batas akhir jadwal penyesuaian yang terbaru ya. Jadi pada intinya, bagi teman-teman yang mungkin mengalami kendala permasalahan seperti yang kita bahas ini, silakan dimanfaatkan fitur tombol unggah ulang. Kita teliti kembali semuanya, berkas yang diupload ini adalah nanti maksimalnya tanggal 4 Mei ya, kalau misalkan untuk jadwal pemberkasan ini tidak diperpanjang. Dan selanjutnya kalau misalkan kita itu salahnya itu bukan di berkas, tapi salahnya di bagian isian data, misalkan entah itu data perorangan, riwayat keluarga, kemudian untuk riwayat pekerjaan dan sebagainya, itu apakah bisa diubah? Nah, kalau misalkan kita sudah klik tombol akhiri pengisian DRH, maka yang bisa kita ubah, kita ganti ini hanya di bagian unggah dokumen. Untuk data-data tersebut itu sepertinya tidak ada fitur untuk menggantinya ya, dikarenakan di sini setelah kita itu mengirim DRH ini kan ada notifikasi kan di bagian awal, yang mana di sini untuk notifikasinya itu adalah setelah kita itu mengirim DRH, maka kita tidak bisa kembali untuk mengedit ya, seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi. Namun untuk unggahan dokumen ini seperti yang kita lihat bersama, ini ada fitur unggah ulang, silakan dimanfaatkan untuk memberikan dokumen yang terbaik ya kualitasnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.